Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hikmah daripada sakit itu atau musibah itu adalah agar supaya seorang hamba itu kembali kepada Tuhannya, agar supaya dia ingat akan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya, dan agar dia menjadi terjaga dari kelalaiannya. Biasanya orang yang lagi sehat, lagi senang, biasanya mereka bergelimang dalam kelezatan dan syahwat. Dia benar-benar tenggelam dalam kehidupan dunia. Lalu Allah mencintai dia, Allah menyayangi dia, Allah hendak menjadikannya ingat dan sadar. Lalu Allah memberikan ujian kepadanya dengan sakit atau dengan musibah-musibah yang lainnya, agar supaya dia merasakan betapa lemahnya dirinya, betapa hinanya, betapa dia membutuhkan kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Sehingga dengan penyakit atau musibah itu dia menyesal, dia kembali kepada Allah, dia merasa hina, dan dia pun jadi hamba Allah yang sebenarnya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 42. Kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu itu. Kami telah mengutus kepada mereka para rasul. Kemudian kami pun menguji mereka dengan ujian berupa kesusahan, kefakiran yang sangat, kesempitan dalam kehidupan. Kami juga menguji dengan penyakit, dengan rasa sakit yang menimpa tubuhnya, yang menimpa badannya, supaya dengan perbuatan kami itu kepada mereka, mereka menjadi sadar, mereka menjadi kembali kepadaku, kata Allah. Lalu mereka pun mengikhlaskan ibadahnya hanya untukku. Mereka menghinakan dirinya dengan ketaatan kepadaku. Itulah di antara tujuan daripada penyakit ataupun musibah yang menimpa. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sa'id dari ayahnya Sa'id, kata beliau, Kuntu ma'a Salman, waktu itu aku bersama sahabat Salman, menjenguk seorang yang sakit. Tatkala sahabat Salman telah menemui orang yang sakit itu, sahabat Salman mengatakan, Abshir, fa inna maradul mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'taban. Kabar gembira, sesungguhnya sakitnya seorang mukmin itu, dengan penyakit itu Allah menjadikan sebagai kafarah, penebus dosa-dosanya, dan sebagai musta'taban, penegurnya. Jadi di antara tujuan Allah menjadikan seorang mukmin sakit itu adalah untuk melebur dosa-dosanya, dan penyakit itu menjadi teguran baginya, sehingga dia pun mengadakan muhasabah, introspeksi diri, mawas diri, dan dia pun kembali kepada Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya. Juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Ucapan salah seorang salafus saleh yang bernama Yazid bin Maisarah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya sakit, dan di sisi Allah dia tidak mempunyai amal kebaikan. Lalu dengan penyakitnya itu Allah menjadikannya ingat dosa-dosa yang telah dilakukannya. Kemudian ketika dia teringat dosa-dosa itu pun keluar dari matanya air mata sekecil kepala lalat. Menetes air mata kecil karena takut kepada Allah. Ketika dia teringat dosa-dosanya itu, lalu Allah menjadikan orang itu orang yang bersih dari dosa. Seandainya dia hidup dalam keadaan bersih,
Seandainya dia dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia mati pun dalam keadaan bersih. Subhanallah. Karena itu musibah yang menjadikan kita sadar itu lebih baik daripada nikmat yang menjadikan kita lalai. Para salafus soleh mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrullah. Musibah yang menjadikan kamu kembali kepada Allah, menjadikan kamu ingat Allah, lebih baik bagimu daripada nikmat yang menjadikan kamu lupa daripada mengingat Allah. Karena biasanya orang itu, kalau lagi senang itu lupa. Tapi kalau lagi susah dia ingat. Biasanya seperti itu. Kemudian juga salah seorang salafus saleh yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Al-Faraju Ba'da Syiddah. Beliau mengatakan, apa yang tidak disukai seorang hamba itu lebih baik baginya dari apa yang disukai. Karena apa yang tidak disukai hamba itu mendorongnya untuk selalu berdoa. Dan apa yang disukainya itu melalaikannya. Jadi memang benar, seseorang kalau lagi sakit, lagi tertimpa musibah, itu enggak disukai. Tapi dengan itu dia terus berdoa, dia ingat Allah, ya Allah, berilah hamba keringanan, ya Allah, berilah hamba jalan keluar, terus ingat. Tapi kalau dengan yang disukai, dengan kemewahan, dengan kesehatan, dengan harta berlimpah dan yang lainnya, senang terus, dia lupa, dia lalai. Dan itulah kebanyakan. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lain yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Asy-Syukur karya Ibnu Abid Dunya rahmatullahi alaih, kata beliau, yunzalul bala'u liyustakhraja bihi du'a. Bala itu diturunkan supaya dengan bala itu keluarlah doa. Jadi di antara fungsinya bala itu supaya kita berdoa. Karena orang begitu kena bencana, dia sakit, dia takut, dia susah, maka dia pun banyak berdoa. Jadi di antara hikmahnya bala itu adalah supaya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara hikmah, faedah, penyakit dan juga musibah itu adalah tadhkiruka bini'amillahis sabiqah wal hadirah. Jadi musibah itu adalah untuk mengingatkan kita dengan nikmat-nikmat Allah, baik nikmat yang lalu ataupun nikmat yang masih ada pada kita. Ya, dengan adanya musibah, kita misalnya orang itu sakit, atau hartanya tertimpa musibah, atau anaknya, atau siapa saja, lalu dia teringat, oh ternyata nikmat Allah itu sangat banyak, nikmat yang lalu. Aku telah diberikan oleh Allah sehat sekian lama. Aku cuma diberi sakit oleh Allah sebentar saja. Jadi sehatnya lama, sakitnya sebentar saja. Atau musibah ekonomi, Allah telah memberikan kepada aku kebaikan-kebaikan dari sisi ekonomi demikian lama. Sekarang Allah juga cuma menguji sedikit saja. Kebaikan dari Allah sangat banyak. Misalnya ada orang, dia hartanya banyak, dia mendapat keuntungan miliaran, kemudian dia rugi 1 miliar misalnya, maka ditimbang-timbang. Keuntungan yang saya terima masih bermiliar-miliar, saya cuma rugi 1 miliar saja. Atau misalnya orang berdagang, dia untung 1 juta, lalu dia ditipu orang 100.000. Ini musibah 100.000, tapi kita ingat, alhamdulillah saya masih untung 900.000, walaupun yang 100.000 itu hilang. Terus ingat nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Surat An-Nahl ayat nomor 18. Nikmat Allah sangat banyak. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat
yang kebanyakan manusia meremehkan dua nikmat itu, kesehatan dan kesempatan, sehat dan waktu luang. Kemudian juga di antara faedah dan hikmah daripada musibah atau penyakit itu adalah tadhkiruka bihali ikhwanikal marda. Kita menjadi teringat orang-orang yang sakit. Ya. Ketika kita sakit, kita ingat, ya Allah, ternyata orang sakit itu seperti ini. Bagaimana dengan fulan? Bagaimana dengan fulan? Bagaimana dengan fulan? Fulan juga sakit. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan kita untuk melihat orang yang di bawah kita dalam urusan duniawi materi. Unduru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mat rabbikum alaikum. Lihatlah orang yang di bawahmu dalam urusan duniawi dan materi, supaya kamu tidak pernah meremehkan nikmat Tuhanmu kepadamu. Lihat, kita ingat, oh ternyata si fulan juga sakit, ya Allah. Akhirnya dengan kita teringat orang-orang sakit itu, kita pun terdorong untuk membantu orang-orang yang sakit itu. Kita pun terdorong untuk mengunjungi orang-orang yang sakit itu. Kita pun terdorong untuk meringankan musibah yang menimpa orang-orang yang sakit itu. Dan kita pun berusaha untuk memberikan kesembuhan semampu kita kepada orang-orang yang sakit itu, mendoakannya dan yang lainnya. Kemudian di antara hikmah dan faedah daripada penyakit atau musibah itu adalah taharatul qalbi minal amrad. Sakit atau musibah itu bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ini penting sekali. Karena orang itu kalau sehat dan kuat terus-menerus, nggak pernah sakit, itu hatinya cenderung untuk sakit. Karena biasanya dia akan cenderung untuk sombong, untuk lalim, untuk bangga diri, karena dia merasa kuat, seakan-akan dia tidak ada lemahnya sama sekali. Tapi begitu dia ditimpa penyakit misalnya atau musibah, maka kesombongan itu akan hilang darinya, maka sifat bangga diri itu pun akan hilang darinya. Dia merasa bahwa dia adalah orang lemah, hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Apa yang dia banggakan? Semuanya tidak ada artinya kalau dia lagi sakit seperti itu. Sehingga dengan penyakit atau musibah itu, dia dibersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga dia menjadi hamba Allah yang bersih. Dengan adanya sakit atau rasa sakit atau musibah, maka hati dan ruh kita itu mendapat manfaat yang luar biasa. Fasihhatul qulubi wal arwahi mawqufatun ala alamil abdani wa masyaqiha. Sehatnya hati dan ruh itu tergantung oleh penyakit-penyakit dan kesulitan-kesulitan yang menimpa badan. Jadi kalau orang itu badannya sakit, dia mendapat kesulitan-kesulitan, maka jiwanya semakin bersih, maka hatinya semakin bersih, demikian pula ruhnya. Itu adalah ucapan yang sangat indah, dan sekali lagi tidak bisa merasakan hal ini kecuali orang yang di dalam hatinya terdapat kehidupan. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa al-maradu ni'matun wa minhatun. Sakit atau musibah itu adalah nikmat dari Allah dan pemberian dari Allah. Karena itu wahai orang-orang yang sakit, dimanapun Anda berada, baik di rumah sakit atau di rumah-rumah, orang-orang yang tertimpa musibah, jangan kecil hati. Apa yang Anda rasakan sekarang ini adalah merupakan nikmat dan pemberian dari Allah kepada hambanya yang fakir, kepada hambanya yang membutuhkan. Karena dari sakit itu, dari musibah itu, Anda akan mendapatkan banyak buah-buah yang baik. Allah itu tidak ada perlunya menyiksa hambanya. Allah nggak butuh, Allah maha kaya. Allah tidak ada perlunya menyakiti hambanya. Tapi penyakit dan musibah itu mengandung hikmah yang sangat mendalam. Itu adalah bukti cinta dan kasih sayang Allah. Karena itu bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menukil ucapan dari Wahab bin Munabbih rahmatullahi alaih, kata beliau, "Inna man qablakum kana idza asaba
ahadahum bala addahu rakha wa idza asabahu rakha addahu bala. Sesungguhnya orang sebelum kamu itu, salah seorang dari mereka apabila ditimpa bala, ditimpa musibah, itu dianggap sebagai nikmat, kelapangan. Dan apabila mereka mendapat nikmat atau kelapangan, itu dianggap bala. Subhanallah. Jadi kalau mendapatkan bala ini dianggap nikmat dari Allah. Justru kalau mendapat kelapangan, mendapat kenikmatan dianggap bala. Ini ujian yang berat. Seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya ujian-ujian bala, itu orang menjadi ingat Allah, dekat Allah, doa kepada Allah. Adapun kalau mendapat kenikmatan-kenikmatan, maka identik dengan kelalaian, dengan lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga salah seorang salafus saleh yang lainnya mengatakan, ya bena Adam, ni'matullahi 'alaika fima takrah a'zamu min ni'matihi 'alaika fima tuhib. Wahai anak Adam, nikmat Allah yang diberikan kepadamu berupa hal-hal yang tidak kamu sukai, itu lebih besar dari nikmat Allah kepadamu berupa hal-hal yang kamu sukai. Jadi yang tidak kita sukai adalah nikmat sakit, kemudian musibah, bencana, ekonomi, materi, rumah tangga, atau apapun, itu adalah nikmat yang lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang kita sukai. Karena itu para ulama menasehatkan irda 'anillah fi jami'i ma yaf'aluhu bika. Hendaklah kamu ridho terhadap apapun yang dilakukan Allah kepadamu. Kamu ridho saja. Jadi kita mengalir saja seperti air mengalir. Kamu ridho. Apapun yang dilakukan Allah kepadamu, kamu terima, kamu rela, kamu ridho. Kenapa? فَإِنَّهُ مَا مَنَعَكَ إِلَّا لِيُعْطِيكَ. Karena Allah itu tiadalah mencegahmu, melainkan untuk memberimu. Artinya, kalau Allah sekarang belum memberi, berarti sebentar lagi Allah akan memberi. Atau dengan Allah tidak memberi itu, di dalam itu banyak pemberian-pemberian Allah yang lain, yang kita tidak mengetahuinya atau kita bisa menyingkap hikmahnya. Wala batalaka illa liwa'afik, dan tiadalah Allah mengujimu melainkan untuk memberikan kesejahteraan kepadamu. Jadi ujian itu adalah bukti kita akan menjadi orang yang sejahtera. Wala amradaka illa liyashfik, dan tiadalah Allah menjadikan kamu sakit melainkan untuk menyembuhkanmu. Jadi kalau Anda sakit sekarang ini, berarti sebentar lagi Anda sembuh. Wala amataka illa liyuhyik, dan tiadalah Allah mematikanmu melainkan untuk menghidupkanmu. Artinya kita mati, itulah awal dari kehidupan. Mati berarti hidup. Jadi istilahnya kalau Anda sekarang ini lagi susah, berarti sebentar lagi Anda ini akan senang. Jangan khawatir. Fa iyyaka an tufariqar ridha anhu tarfata 'ain. Karena itu hati-hatilah kamu. Jangan sampai kamu berpisah daripada sifat ridho ini sekejap mata pun. Kamu harus selalu bersama sifat ridho kepada Allah. Jangan sampai kamu meninggalkan ridho ini sekejap mata pun. Fatasquta min 'ainihi. Karena kalau kamu telah meninggalkan sifat ridho, kamu akan jatuh dari mata Allah. Ridho. Orang yang ridho itu adalah orang yang bahagia. Dia nurut kepada Allah. Yang diberikan Allah kepada dia apapun dia terima. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yaqdillahu lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Demi Allah, tiadalah Allah memutuskan suatu keputusan untuk orang mukmin melainkan keputusan Allah itu adalah yang terbaik baginya. Jadi kita harus selalu husnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa yang diberikan Allah kepada kita itu baik berupa bencana atau berupa nikmat itu adalah penuh dengan kebaikan, dan kita harus mensyukurinya. Minimal sabar, yang lebih tinggi adalah mensyukuri, dan juga kita ridho terhadap keputusan Allah itu.
seseorang itu diuji tergantung kadar keimanannya. Al-bala'u yashtaddu 'alal mu'minina bihasabi imanihim. Bala, bencana, ujian itu ditimpakan kepada orang beriman tergantung kadar keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin kuat bencana yang menimpa dia. Karena itu para nabi dan orang-orang soleh, ujian yang menimpa mereka itu sangat kuat, sangat keras karena keimanan mereka. Dan itulah cara Allah untuk memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Mathalul mu'mini kamathaliz zar', la tazalur rihu tumiluhu, wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala." Perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang selalu diterpa angin sehingga dia bergoyang ke sana dan kemari. Demikian pula seorang mukmin dia akan selalu ditimpa oleh musibah. Subhanallah. Jadi orang mukmin itu kayak tumbuh-tumbuhan, kena angin, goyang sana, goyang sini. Itulah orang mukmin, selalu kena musibah terus. Musibah sana, musibah sini. Karena dengan musibah itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.